Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayad. Kali ini kita akan mempelajari atau membahas tuntas pembelajaran 6, subtema 3 dari tema 6. Adapun materi-materi yang akan kita bahas berkaitan dengan pembelajaran 6 ini adalah tiga materi yang akan kita bahas, yaitu kesimpulan isi teks penjelasan, materi yang bersumber pada muatan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Ini sumbernya adalah muatan PPKN. Dan yang terakhir adalah memahami gambar cerita. Memahami pada gambar cerita merupakan materi yang bersumber pada SBDP. Ketiga materi ini akan kita bahas secara tuntas lebih dalam lagi. Oleh karenanya itu, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, simak, perhatikan baik-baik video pembelajaran ini dengan sempurna agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya berikan. Kita lanjut saja, kita akan bahas tuntas satu persatu dari materi tersebut. Materi pertama adalah muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Di mana materi yang akan kita bahas di sini adalah kesimpulan isi teks penjelasan. Teks penjelasan atau teks eksplanasi. Kamu dapat membuat kesimpulan teks penjelasan dengan membuat peta pikiran atau diagram. Jadi kalau nanti kamu di pelajaran atau di buku kamu menemukan diagram, berarti dia menggunakan peta pikiran. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kesimpulan teks penjelasan. Jadi dalam membuat teks kesimpulan dari teks penjelasan ya, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam membuat kesimpulan teks penjelasan atau teks eksplanasi. Yang pertama itu adalah membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Jadi kamu harus membaca judul teks terlebih dahulu agar kamu dapat mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah menggali informasi lebih dalam. Jadi setelah kamu membaca judul teksnya, kamu menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Nah, menggali informasi lebih dalamnya otomatis dengan cara membaca ya. Membaca teks bacaannya secara cermat dan seksama. Nah, itu namanya menggali. Kalau kamu membacanya secara cermat dan seksama, otomatis kamu membacanya tuh secara lebih dalam dan menghayati, sehingga kamu mudah dalam menentukan, di poin ketiga ini nih, menentukan pokok pikiran tiap paragraf atau kalimat utama dalam tiap paragraf atau juga kata kunci dalam tiap paragraf. Ketiga hal ini harus kamu perhatikan baik-baik ketika kamu ingin membuat kesimpulan teks penjelasan. Jadi gimana nih? Kira-kira bisa kan ya dalam membuat kesimpulan teks penjelasannya? Nah, kalau kamu kurang jelas, coba kamu ulangi lagi nih bacaan dari video ini. Kita ulangi ya. Pertama, membaca judul teks terlebih dahulu, kemudian menggali informasi lebih dalam, dan yang ketiga adalah menentukan pokok pikiran tiap paragraf. 3 hal ini harus kita perhatikan baik-baik agar kita dapat membuat kesimpulan dengan baik dan benar. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide yang kita saksikan ini atau kita lihat adalah muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, di mana materi yang akan kita bahas adalah menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Ini ciri-ciri seseorang ya. Jadi kalau kamu bisa menangkap seseorang memiliki tanggung jawab dan tidaknya, kamu lihat saja orang tersebut suka menunda-nunda nggak tugasnya. Kalau suka menunda-nunda, berarti karakter orang tersebut adalah karakter orang yang belum bertanggung jawab.
bukannya tidak tanggung jawab, tapi belum bertanggung jawab. Menunda-nunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Jadi kalau kamu mendapatkan tugas dari bapak dan ibu guru kamu, kemudian kamu menunda-nundanya, mengumpulkannya, itu mengganggu dan membuat hubungan kamu dengan orang lain menjadi tidak harmonis. Oleh karenanya, kalau kamu mendapatkan tugas dari siapapun, usahakan tugas tersebut jangan kamu tunda-tunda ya, agar kamu memiliki rasa atau sifat tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau kamu memiliki sifat tanggung jawab dan kamu bisa mempraktekannya, maka kamu akan dihormati oleh orang lain. Berikut hal-hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita mau bertanggung jawab, maka kita harus memiliki hal-hal ini nih, atau hal-hal berikut. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Jadi kita harus paham tugas kita dan kewajiban kita itu apa. Kalau tugas kita pelajar atau siswa, maka tugasnya adalah belajar. Dan kewajibannya apa? Mengumpulkan atau mengerjakan tugas dari bapak dan ibu guru kamu. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Jadi kalau kita mendapatkan tugas dari pak guru dan ibu guru kamu, maka kita harus segera mengerjakan tugas tersebut dengan baik sesuai dengan waktu yang diberikan. Jangan menunda-nundanya. Yang ketiga adalah tidak mencari-cari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas, kecuali sakit atau ada keperluan mendesak. Jadi tugas itu tertunda boleh jika kita dalam posisi sakit atau ada keperluan mendesak. Jangan sampai gara-gara tugas yang diminta oleh pak guru dan ibu guru kamu memiliki atau memberikan alasan-alasan yang sekiranya tidak masuk akal. Yang keempat adalah agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Maksudnya apa? Kalau tugas itu diberikan waktu dengan durasi tertentu dan deadline-nya sudah jelas kapan terakhir dikumpulkan, maka kita harus mengumpulkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan atau mengerjakan tugas tersebut, akan mengganggu kepentingan orang lain, atau orang lain dapat merasakan kesulitan dari apa yang kita lakukan. Yang kelima, yang terakhir adalah menghormati hak-hak orang lain. Nah, hak-hak orang lain itu salah satu diantaranya kalau kita sebagai siswa dan kita memiliki guru, ketika kita memberikan tugas sesuai dengan jadwal waktu yang diberikan dan sesuai, maka kita pada dasarnya sudah menghormati guru kita, hak guru kita. Jadi kalau kamu diberikan tugas sesuai dengan waktunya, maka pada dasarnya kamu sudah menghormati hak yang dimiliki oleh guru tersebut. Jadi 5 hal ini usahakan kamu bisa menerapkan nih, atau memiliki ciri-ciri yang ada pada diri kamu, agar kamu menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau belum, mulai hari ini kita cicil satu persatu sehingga kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Di slide yang ini yang kita saksikan adalah slide yang terakhir ya dari materi yang kita pelajari pada pembelajaran ini, yaitu muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, di mana materinya yang kita bahas adalah memahami pada gambar cerita atau memahami gambar cerita. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Di sini ada contoh ya, ada gambar seseorang keluarga ya, bukan seseorang. Sekeluarga sedang melakukan piknik atau liburan
di daerah pantai ya, atau di pinggir pantai sedang melakukan piknik. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini maksudnya ya. Gambar tersebut bercerita tentang kenampakan alam berupa pantai yang indah. Nah, ini pantainya indah, tidak ada sampah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang menikmati bekal di pantai. Jadi dia menikmati bekal yang dibawanya dari rumahnya untuk dinikmati oleh sekeluarganya, oleh ayah, ibu, adik, dan kakak. Dan ini adalah contoh cara atau contoh gambar yang ada yang sering kita lihat di gambar-gambar cerita atau gambar pemandangan. Gimana? Mudah ya dalam memahami gambar ya. Jadi kalau ada gambar, pasti kita bisa memahami gambar tersebut dengan hanya melihatnya saja. Kita lanjutkan ya. Dalam hal gambar yang tadi kita sudah bahas sedikit, pada gambar yang menggunakan media kering biasanya digunakan teknik arsir. Jadi dalam menggambar itu kita menggunakan beberapa teknik dalam menggambarnya. Di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tuh teknik mewarnai gambar, yaitu teknik basah dan teknik kering. Nah, di sini kita akan membahas berkaitan teknik-teknik tersebut. Ada yang namanya teknik arsir, teknik blok, dan teknik sapuan basah. Begitu juga dengan gambar. Gambar itu ada juga menggunakan media kering, biasanya menggunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang, dan kesan adanya dimensi. Dan ini merupakan teknik arsir. Jadi cuma mengarsir menggunakan pensil atau spidol. Selain teknik arsir, ada juga teknik blok. Nah, teknik blok itu adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Nah, jadi warnanya cuma satu nih. Jadi kalau kamu mendapatkan gambar dan gambarnya cuma satu warnanya, itu merupakan teknik blok. Sedangkan cara penggunaan media basah biasanya menggunakan kuas untuk mengaplikasikannya cat. Jadi kalau tekniknya teknik basah itu biasanya menggunakan cat, baik cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kepala. Di atas kepala catnya ya. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kepala. Jadi ada 3 teknik ya dalam menggambar. Boleh teknik arsir, teknik blok, dan teknik sapuan basah. Ketiga teknik ini berbeda-beda fungsinya dan berbeda-beda pula dengan definisinya. Jadi kamu boleh menggunakan salah satu dari teknik ini ketika kamu menggambar sesuatu. Kemudian pada slide yang kita saksikan ini adalah latihan soal ya. Latihan soal pada pembelajaran kita pada saat ini. Usahakan latihan soal ini kamu jawab sesuai dengan kemampuan kamu tanpa harus meminta dan menerima bantuan orang lain. Percaya diri, karena kita mampu, kita bisa, maka kita akan menjadi orang yang bisa dalam mengerjakannya. Demikianlah pembelajaran subtema 3 dari tema 6 yang dapat saya berikan. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kamu, menambah wawasan kamu dalam pembelajaran 6 ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.